pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi moneter. Ekonomi moneter adalah suatu sistem yang mengatur tentang peredaran uang dan perannya dalam mengendalikan harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Dalam konteks umum, pemerintah menggunakan instrumen suku bunga untuk mengendalikan uang, harga, dan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam konteks Islam, pemerintah menggunakan instrumen ziswaf atau zakat, infak, sedekah, wakaf untuk mengendalikan ketiganya. Tujuan ekonomi moneter sendiri adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang diukur dengan yang pertama, banyaknya kesempatan kerja, yang kedua, stabilnya harga-harga di dalam suatu negara, yang ketiga, surplusnya neraca pembayaran internasional. Pemikiran moneter Islam sendiri yaitu terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkannya kepada tujuan yang penting dan produktif. Tujuan pentingnya yaitu ada ketahanan keamanan, yang kedua ada infrastruktur, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada kesehatan, dan yang kelima ada ketahanan pangan. Dan untuk tujuan yang produktifnya sendiri yaitu berinvestasi di sektor pasar modal, memperbanyak usaha dan lapangan pekerjaan, dan yang ketiga ada teknologi tepat guna. Keuangan adalah sumber kekuatan utama untuk aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor real. Keuangan Islam dan keuangan konvensional itu berbeda karena keuangan Islam memiliki karakteristik yang dimana adanya landasan dan perintah untuk mengikuti hukum-hukum Islam yang merujuk pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Keuangan Islam ini kan menggunakan akad-akad, maka dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama ada keuangan komersial, yang dimana akad-akad ini digunakan dalam profit oriented, dan yang kedua ada keuangan sosial, yang akad-akad ini digunakan dalam social oriented. Konsep uang dalam Islam itu berfungsi sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Dalam Islam juga uang dilihat sebagai amanah yang perlu dikelola dengan bijaksana. Maka dari itu, Islam mewajibkan penggunaan instrumen ziswaf untuk memperoleh keadilan dan keseimbangan dalam penggunaan uang. Pasar uang dan pasar modal adalah dua komponen penting dalam sistem keuangan yang memiliki perbedaan mendasar, yang dimana pasar uang sendiri itu berfokus pada transaksi jangka pendek, sedangkan pasar modal itu menyediakan platform untuk transaksi jangka panjang yang melalui instrumen seperti saham dan obligasi. Dalam konteks syariah, pasar uang dalam konvensional dan pasar uang dalam syariah itu berbeda, di mana pasar uang syariah itu tidak berlandaskan pada bunga tetapi berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Bank syariah sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana ke masyarakat, sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang tugasnya untuk menyalurkan dana ke masyarakat melalui pembiayaan, bukan sebagai penghimpun dana. Terus adapun jenis-jenis keuangan Islam yang ada di Indonesia itu, yang pertama ada pegadaian syariah, bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, terus ada lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga keuangan sosial Islam atau filantropi Islam.